Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana tips atau cara mudah memilih bibit cabutan atau semacam ini kawan-kawan penampakannya, bibit cabutan atau biasa juga disebut dengan bibit kentosan yang biasanya tumbuh-tumbuh dari berundalan-berundalan sawit yang jatuh dari pokoknya kawan-kawan. Ini contoh bibit kentosan atau bibit cabutan. Nah, di sini di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana tips atau cara mudah memilih bibit kentosan atau bibit cabutan yang berkualitas, dan mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan videonya, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke, kawan-kawan semua, jadi perlu diketahui bahwa kami menyarankan kepada kawan-kawan semua untuk menggunakan bibit unggul atau menggunakan bibit yang berasal dari balai benih resmi, dan ini adalah cara terakhir yang kita akan pilih ketika memang kita tidak punya modal atau tidak punya uang untuk membeli bibit unggul. Nah, ini adalah cara terakhir yang kita bisa lakukan, yaitu menggunakan bibit kentosan atau bibit cabutan semacam ini. Oke, mengapa saya katakan demikian kawan-kawan? Jadi perlu kita ketahui bahwa kelapa sawit itu sebetulnya ada 3 macam. Kalau dari segi jenis buahnya, yang pertama itu ada namanya dura. Nah, dura itu kawan-kawan, contohnya kayak gini. Kalau dura itu kawan-kawan, biasanya kalau buahnya itu bijinya itu sangat besar, dan sebaliknya daging buahnya itu tipis. Nah, sehingga biasanya di dalam perusahaan itu kalau ada petani atau ada orang yang menjual di perusahaan yang bibitnya dura, biasanya itu akan tidak dibeli atau tidak laku. Nah, di bibit kentosan ini kawan-kawan, ini nanti akan menghasilkan 25% dura. Itu yang bahaya sekali. Nah, makanya kami menyarankan untuk kawan-kawan untuk membeli bibit unggul. Nah, ini adalah cara terakhir yang kita bisa gunakan kalau seandainya kita tidak mempunyai modal untuk membeli bibit unggul. Nah, itu tadi salah satu kerugiannya kawan-kawan. Yang kedua kawan-kawan, kelapa sawit yang kedua jenisnya adalah namanya Pisipera. Nah, Pisipera ini adalah kebalikan dari dura. Kalau dura tadi cangkangnya besar, kalau Pisipera cangkangnya itu sangat kecil dan daging buahnya itu sangat tebal. Tapi Pisipera ini adalah biasa orang sebut dengan bunga jantan. Karena apa? Karena biasanya bunganya itu atau buahnya itu tidak normal atau kecil-kecil kawan-kawan. Nah, itu salah satu kerugian apabila kita menggunakan bibit kentosan semacam ini, nanti akan menghasilkan 25% juga Pisipera, dan 50%-nya adalah bibit tenera. Nah, tenera itu adalah hasil silang antara dura dengan Pisipera. Nah, itulah yang digunakan oleh balai benih yang menggunakan bibit tenera, yaitu hasil persilangan antara dura dengan Pisipera. Jadi di perusahaan itu kawan-kawan, dia mempunyai pohon dura dan pohon Pisipera. Nah, mereka silangkan dengan standar yang tinggi sehingga nanti akan menghasilkan kualitas benih yang sangat bagus, dan kita upayakan untuk membeli bibit yang ada dari balai benih. Nah, ini adalah cara terakhir kawan-kawan yang kita bisa lakukan. Nah, itu adalah sebagai renungan saja. Kalau kita menggunakan bibit ini nanti akan 25% dura atau cangkangnya besar, 25% Pisipera atau buahnya tidak normal. Yang ketiga juga 50% tenera yaitu bibit unggul. Oke, kawan-kawan, untuk pemilihan bibitnya kawan-kawan, sebetulnya kita pastikan dulu kawan-kawan bahwa kebun yang kita ambil ini adalah kebun yang asal bibitnya berasal dari balai benih. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah, kita hanya langsung pilih saja ke perusahaan-perusahaan, karena biasanya kalau di dalam perusahaan itu bibitnya itu pasti unggul karena dia pasti menggunakan bibit resmi dari balai resmi atau dari balai benih unggul. Jadi kita cari saja bibit-bibit semacam itu di bawah perusahaan, pasti dia menggunakan bibit
unggul. Nah yang kedua kawan-kawan, usahakan untuk bibit semacam ini pokoknya itu usahakan sudah di atas 10 tahun. Nah, kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan. Ini sudah di atas 10 tahun, sudah tinggi. Nah ini adalah salah satu contoh juga pohon indukan yang bisa kita gunakan untuk bibit, karena sudah usianya sudah di atas 10 tahun. Karena apa? Kalau di atas 10 tahun biasanya buahnya sudah mencapai puncak besarnya kawan-kawan. Jadi nanti ketika dia menghasilkan berondolannya jatuh akan menghasilkan kualitas bibit yang bagus. Nah kalau kita diambil di bawah 10 tahun biasanya buahnya itu masih kecil-kecil, sehingga berondolnya juga tidak akan berkualitas. Nah ini adalah salah satu acuan kita untuk mengambil bibit yang di atas umurnya 10 tahun. Oke, selanjutnya kawan-kawan, kita lihat penampakan berondolannya atau kentosannya. Kita lihat cari yang paling segar. Dan tanda-tandanya juga kita lihat di sini. Yang ini, kawan-kawan, kita coba cabut. Nah ini kita lihat cari bonggolnya yang besar kawan-kawan. Ini cari bonggolnya yang besar. Ini salah satu ciri bahwa kelapa sawit ini adalah betina. Cari bonggolnya yang besar dan membuka semacam ini dan segar. Kita cari yang segar-segar, cari bonggolnya yang besar. Ini salah satu ciri adalah kelapa sawitnya ini betina. Ini banyak sekali kawan-kawan, kita lihat penampakannya, bibit berondolannya. Kita bisa panen ini. Oke, yang ini juga salah satu bibit yang bagus. Nah kita lihat berondolannya kawan-kawan, ini besar, kita bisa gunakan untuk bibit nanti. Ini kita lihat penampakannya, ini bagus sekali, masih bagus, masih segar. Oke, nah ini contoh bibit kentosan atau bibit berondolan yang tumbuh-tumbuh di bawah kelapa sawit yang bagus, nantinya kita gunakan untuk bibit. Ini banyak sekali kawan-kawan, kalau kita ambil semua ini mungkin ada ratusan. Nah kawan-kawan, nanti untuk selanjutnya bibit-bibit semacam ini nanti kita akan polybag kembali. Kita polybag kembali dan setelah berumur 7 bulan, nah kita perhatikan kawan-kawan ya. Biasanya kalau dalam usia 7 bulan itu di ujung pelepahnya ini kawan-kawan, biasanya ada di antara tengahnya nanti akan terbelah, nanti akan ada umbayan atau benang. Nah itu kita bisa gunakan untuk bibit. Kalau tidak ada punya umbayan atau benang di ujung pelepahnya ketika sudah berumur 7 bulan, kita afkir saja, kita sortir saja, tidak usah digunakan untuk bibit, karena itu adalah bibit laki-laki atau bibit jantan. Nah itu salah satu tips juga bagi kawan-kawan semua yang ingin menggunakan bibit semacam ini atau bibit kentosan. Kita lihat penampakannya kawan-kawan. Nah salah satu syarat tadi kawan-kawan, buahnya atau pokok yang kita ambil itu harus buahnya paling bagus. Kita lihat penampakannya, ini buahnya bagus. Jadi jangan kawan-kawan ngambil bibit semacam ini buahnya itu jelek, atau buahnya itu tidak berbuah, tidak bagus ya, atau pokoknya tidak berbuah, itu tidak boleh diambil. Karena apa? Nanti akan berpengaruh pada buahnya atau ininya, nanti bibitnya pasti bibitnya juga akan jelek. Usahakan kita mengambil bibit yang betul-betul pokoknya ini buahnya itu paling super, paling bagus. Nah itu kita bisa ambil acuan untuk mengambil untuk bibit. Kita lihat, perhatikan kawan-kawan, banyak sekali di sini bertebaran di samping-sampingnya. Jadi dia berondolannya ini jatuh-jatuh dan tumbuh-tumbuh anakannya. Nah kayak gini kawan-kawan, ini super. Kita lihat, ini super. Berondolannya ini kita semai kembali di dalam polybag. Kita lihat kayak gini, cabut coba. Nah ini berondolannya besar, bonggolnya besar. Kalau sudah nanti di dalam polybag, kita semai kembali. Nah di usia 7 bulan setelah disemai, nanti ketika di ujung ini kawan-kawan, ini di ujungnya nanti ketika ada umbayan, nah itu nanti kita ambil, karena itu adalah bibit betina, artinya nanti akan menghasilkan buah.
Ini salah satu trik juga untuk kita kalau kita mau menggunakan bibit dari berondolan semacam ini. Kita lihat penampakannya kawan-kawan, memang banyak sekali berhamburan di sini karena biasanya buahnya ini jatuh-jatuh karena banyak sekali yang masak. Kita lihat penampakannya tadi di sini buahnya. Ini mungkin ada ratusan ini kawan-kawan buahnya ini ya, biji-bijinya. Kita lihat penampakannya ini lagi banyak sekali penampakan buahnya. Kita lihat penampakan buahnya bagus sekali kawan-kawan. Kita lihat penampakan buahnya ini sudah di atas 10 tahun. Jadi ini adalah layak digunakan untuk diambil berondolannya atau bibitnya. Ini juga salah satu jenis PPKS yang merupakan bibit unggul yang anaknya nanti kita bisa gunakan untuk bibit atau bibit kentosan atau bibit berondolan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana tips atau cara memilih bibit kentosan atau bibit berondolan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kita sama-sama berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.